Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab banyak ingat mati dan tidak banyak angan-angan bagian ke-10. Kemarin sudah dijelaskan di hadisnya dari Ubay bin Ka'ab. Hadisnya belum selesai, bahwa kematian itu akan datang, dan akan datang juga apa yang terjadi setelah kematian. Ini ada cerita menarik yang mungkin kita kebanyakan orang tidak tahu. Dulu itu di tahun 1920, sekitar 25 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, di negara Turki itu ada nama presiden. Saya cerita ini biar jadi contoh ya. Mati itu pasti datang, dan sesuatu setelah mati juga akan dirasakan. Presiden Turki pada saat itu namanya Mustafa Kemal Atatürk. Kalau bahasa kerennya di dunia internasional itu bukan Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Mustafa Kemal Atatürk. Dia adalah presiden yang merubah negara Turki itu dari negara Islam menjadi negara sekuler. Sebelumnya adalah sistem pemerintahannya khalifah, seperti zamannya para sahabat, Khalifah Umar, Utsman, Ali, kayak gitu pemerintahannya. Setelah Mustafa Kemal Atatürk ini merubah menjadi negara sekuler, jadi agama Islam itu dianggap sebagai membuat negara tidak maju. Akhirnya dijadikan negara sekuler. Agama ya agama, negara ya negara. Jadi agama tidak usah ikut-ikut ngurus negara. Kalau agama ikut-ikut ngurus negara, itu akan mundur. Kemudian setelah negara itu dijadikan negara sekuler, negara Turki itu, maka pada saat itu madrasah-madrasah ditutup. Jadi sekolah dinnya itu ditutup, karena ini dianggap sebagai cara negara Turki mundur. Bukan hanya madrasahnya yang ditutup, kebiasaan atau sesuatu yang menjadi simbol-simbol Islam, siar-siar Islam seperti sorban, azan, pakai jilbab, semuanya dilarang. Karena itu simbol-simbol kemunduran. Kalau tetap dipakai, maka ditangkap. Kalau melawan, bunuh. Ini namanya presiden luar biasa ini. Namanya Nabi Muhammad itu Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa, orang yang terpilih. Tapi menurut ulama setempat pada waktu itu adalah presiden yang sangat zalim kepada negaranya, zalim kepada agama Islam. Jadi kalau orang sorbanan itu tidak boleh, harus dilepas, diganti dengan topi ala barat. Jadi harus topian, baru keren, baru maju. Sorbanan tidak boleh. Kalau melawan tangkap, kalau melawan bunuh. Pakai jilbab tidak ada pakai jilbab. Azan harus diganti.
Allahu Akbar itu harus diganti dengan bahasa Turki pada saat itu. Kalau tidak salah, kalau bahasa Turkinya Allahu Akbar itu nan undulur begitu. Jadi ada nan undulur begitu. Umpama dirubah di Indonesia mungkin Allahu Akbar, Allah Maha Besar begitu kalau adzan. Nah, setelah lama-kelamaan berkuasa lama sekali, orang Islam banyak yang dibunuh, bahkan ulamanya yang bertentangan pasti dibunuh. Setelah lama berkuasa, ini belum sebelum kemerdekaan Indonesia, ini sebelum tahun 45, masih jauh. Akhirnya di usia 57 dia sakit. Mulailah ya. mulai mendekati kematian sesuai yang ada di sini. Mati pasti datang, dan yang datang juga apa yang ketika setelah mati. Sakit hati. Bukan sakit hati iri dengki, bukan ya. Sakit hati, hatinya rusak, kropos, bucok gitu ya, meturan bucok. Akhirnya diperiksa sama dokter, diobati segala macam obat dan cara, tetap tidak bisa. Bahkan semakin parah. Bukan hanya hatinya yang bosok, tapi kulitnya menguning dan juga bosok. Dan penyakit ini lama sekali. Sampai nazaknya itu 6 bulan. Coba, nazak 6 bulan. Kita kalau nazak mungkin beberapa menit ya. 5 menit, 10 menit selesai. Ini Mustafa Kemal Atatürk ini, presiden Turki ini, nazaknya itu 6 bulan. Bayangkan. Nazak itu 6 bulan. Ingatlah ya. Ini namanya contoh dari Allah Ta'ala yang harus kita buat pelajaran. Bahwa mati itu ada, sebelum mati itu ada, dan setelah mati juga ada. Macam-macam mombi pangeran ya, macam-macam. Mustafa Kemal Atatürk ini menganggap agama Islam sebagai biang kemunduran negara. Jika masih Islam mengatur negara, pasti mundur. Setelah sakit nazak selama 6 bulan akhirnya mati juga. Mati, setelah mati kemudian dikemas, dimandikan, kafani dan lain sebagainya, dikubur di tanah. Katanya menurut berita, tanah tidak mau menerima Mustafa Kemal Atatürk. Setiap dikubur mesti keluar ke atas. Abeli dan maduran abeli ya. Setiap dipindah kuburannya muncul lagi ke atas, tidak mau. Tanahnya tidak ada yang mau. Ini makanya hati-hati ya, jangan sering melawan agama ya, sedikit-sedikit. Oh, di nangko mesti tak pojong, cek rezeki banyak, pasti macam-macam ya, macam-macam ya. Iya, iki yo bu pangeran intinya ya. Kok masih tak pojong, masih anu sogi, punya WC malah kiai ustad entar kangko minta sombong kan. Hati-hati ngomong seperti itu ya. Akhirnya dipindah lagi, sama begitu, dikubur, buminya tidak mau, jadi tetap ke atas mayatnya ini. Selama 15 tahun. Begini ini 15 tahun. Jadi nazaknya 6 bulan, selama 6 bulan, ketika mau dikubur selama sampai selesai itu sekitar 15 tahun. Karena bumi tidak mau menerima Mustafa Kemal ini, akhirnya dikubur di Ankara, di tempat di mana bumi itu menolak. Jadi karena menolak ke atas, ya kubur itu. Nah, ceritanya presiden Turki seperti ini persis seperti ceritanya Fir'aun, Namrud ya, yang jahat kepada rakyatnya, bahkan mengaku menjadi Tuhan. Nah, kita sebagai orang kecil bagaimana? Pokoknya ja'ala banan pangeran, begitu aja wis. Tak usahnya banyak. Kita jadi pemerintah ya ndak, jadi presiden ya ndak ya. Ya, pokoknya jangan melawan agama. Khawatir oleh Allah azabnya itu ditampakkan di dunia. Kemudian hadis berikutnya, qultu ya Rasulullah inni aktsirus salata alaika. Ya Rasul, saya memperbanyak salawat kepada panjenengan. Fakam aj'alu laka min salati, berapa banyak sebenarnya yang bagus saya baca salawat kepadamu ya Rasul.
Apa jawabannya Rasul? Faqala ma syi'ta, ya terserah kamu. Kamu suka sholawat kepada saya, terserah mau berapa banyak. Yang penting seringlah baca sholawat kepadaku. Qultu, tanya lagi Ubay bin Ka'ab, ar-rubu kalau seperempat hidup saya ya Rasul. Qala, Rasulullah menjawab, ma syi'ta, terserah. Fa in zidta fa huwa khairul laka, kalau lebih banyak lebih baik. Qultu fannisfu, kalau separuh ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, ma syi'ta, terserah. Fa in zidta fa huwa khairul laka, kalau lebih banyak baca salat kepadaku lebih baik. Sampai nawar banyak sekali. Akhirnya Ubay bin Ka'ab ini mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, aj'alu laka salati kullaha, saya akan banyak sekali dalam hidupku ini baca salat kepadamu. Jadi begitu. Jadi ibadah juga diselingi dengan baca sholawat. Qala idan tukfi habbaka wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu ya sudah. Kalau merasa cukup ya sudah. Allah akan mengampunkan dosa kamu. Intinya begini, dalam hidup ini pasti mati dan akan merasakan setelah mati. Nah, kalau berdasarkan hadis ini ya seperti yang saya katakan biasanya itu, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak baca sholawat. Minimal sehari istighfar 100, kalau meninggal kalau sholawat 100. Paling enak lagi, ringan ini ringan. Setelah sholat istighfar 100, baca sholawat 100. Insya Allah nggak sampai 5 menit itu, 2 menit selesai itu. Astagfirullah. Aman itu. Insya Allah kita membuat menjadi lebih aman karena istighfar setiap hari. Nah, begitu. Ya mau disalah ke orang ya minta sapa orang ke orang bener ke pangeran ya. Di salah ke orang ngecok sahabe no mana ya? Ngecok carong, ngecok ruku mana? Ngecok teh mana? Pas istighfar ke Allah Taala tidak bisa. Tetap minta sapa? Kalau minta sapa orang kasendi bareng. Jangan salah alamat ya. Ngecok sape benyang, ngecok beras, ngentit, barang lah. Minta suara ke pangeran, salah alamat itu. Nah, ini maksudnya yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Itu minta siapa orang kesendi beras, cek pasanan dengwa gendeng. Tetap itu harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Hadis riwayat Tirmidzi. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.